Bu. Oke. Untuk materi ini belum Ibu upload, mungkin setelah ini atau sambilan nanti bisa Ibu upload. Oke, sambil menunggu yang lainnya absen, kita mulai saja ya bahasan hari ini, yaitu tentang annual value. Jadi sebenarnya ada dua di slide ini, ada annual value dan ada gradient value. Jadi mungkin minggu ini kita bahas dulu yang annual value, baru yang nanti minggu depan ada gradient value. Oke. Dari fungsinya dulu, annual. Annual itu adalah berarti kalau di bahasa Indonesia kan bisa diartikan tahunan gitu ya. Jadi di sini mengetahui nilai uang berdasarkan waktu apabila pembayaran dilakukan pada jumlah sama dalam rentang waktu dan nilai suku bunga tertentu. Jadi misalnya adalah besar jumlah cicilan kredit, terus bayar besar premi yang sudah dibayar. Jadi di dalam annual value semua didasarkan pada nilai tahunannya, tapi tergantung juga bisa saja dibagi berdasarkan nilai bulanannya. Untuk formulasi, karena annual ini bisa dilihat berdasarkan present dan berdasarkan berdasarkan future, jadi dia bisa ada dua formulasi, yaitu mencari annual dengan present yang diketahui, dan ada satu lagi mencari present dengan annual diketahui. Ya, jadi nanti juga bisa mencari annual dengan future diketahui dan mencari future dengan annual diketahui. Ya, jadi ini dulu yang pertama adalah mencari annual dengan present diketahui. Lebih mudah apabila kalian menggunakan tabel. Jadi di situ tinggal cari di sini ya, tinggal cari di kolom yang seperti kemarin. Jadi di sini cari annual dengan present-nya diketahui ya. Rumusnya seperti itu. Dan kalau yang ini, yang satunya, ini mencari present dengan annual diketahui. Jadi tinggal ini saja, tinggal dibalik saja, mencari di kolom ininya. Ya, jadi Ibu minta biasakan pakai tabel aja supaya nggak susah cari atau pangkat-pangkatin di rumus. Ya, oke, ini rumusnya. Kita lihat dari contoh yang pertama. Jadi misalnya ada Rosa, ya, ada si Rosa ini ingin membeli mobil seharga 250 juta. Bila suku bunga bank adalah 15% dan lama cicilan 5 tahun, maka berapakah Rosa harus mencicil mobil itu tiap tahun? Ya, jadi ingat yang ditanyakan adalah cicilan per tahun, bukan cicilan per bulan. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini apa aja yang diketahui kira-kira. Apa aja yang diketahui? Harga mobil. Harga mobilnya ini apa? Present atau Mobil, bunga bank, sama lama cicilan. Cicil ini tahunnya jangan lupa ya. Berapa? Ini 250 juta ini apanya? P-nya kayaknya, Bu. P. Oke. Harga mobil. P-nya. Ya, memang harga mobil, tapi apanya? Uangnya Rosa. Uangnya Rosa buat beli mobil 250 juta. Terus ini bunga bank kayak biasa, ini berarti I-nya.
Terus ini adalah NI. ya, kayak biasa ya. Jadi kalau kita lihat di penyelesaiannya sama ya seperti biasanya, kalian tinggal memasukkan ini nilai P-nya yang dicari, berarti pokoknya kalau di annual itu kata kuncinya adalah tahun, yang ditanyakan pasti tahun ya. Jadi kalau di annual kata kuncinya adalah tahunnya ini ya. Jadi itu yang sering mengecoh biasanya. Jadi biasanya kalau ini yang dicari apanya ya, present-nya, future-nya, atau annual-nya. Jadi biasanya kalau di annual, itu yang dicari adalah yang suka bilangnya itu ada tahun-tahunnya. Ya, biasanya itu annual. Nah, tinggal dimasukkan aja rumusnya ya. Berarti ini adalah P kali A per P, ya karena yang dicari adalah A, tadi ya annual-nya A. Nah, annual berarti A per P, 15, I, N ya. I-nya 15%, N-nya 5. Jadi kalian tinggal cari di kolom A per P ya, di halaman yang 15%, halaman I 15%, cari kolom A per P di tahun kelima, hasilnya seperti ini 0,2983 dan hasil dari keseluruhannya adalah 74.575.000. Jadi kalau misalnya mobil tersebut ya, mobil tersebut harus dicicil ya, harus dicicil tiap tahun, maka cicilannya adalah 74.575.000. Ya, itu kalau tadi ininya yang diketahui seperti itu, ada P dan ada A-nya sebanyak 5 tahun, di mana A-nya tersebut akan dicicil ya selama 5 tahun, maka cicilan per tahunnya adalah 74.575.000. Nah, gimana untuk cicilan per bulannya? Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Ntar kalau ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada? Jelas kayaknya, Bu. Jelas ya, gitu-gitu Ya. aja ya. Oke, setelah itu, nah gimana kalau misalnya kita buat cicilan per bulannya? Tadi kan yang ditanya adalah cicilan per tahun. Gimana dengan cicilan per bulan? Ya, nah penyelesaiannya itu sebenarnya ada Kali 12 ya. Nah, bisa kita dibagi 12, tapi perlu kita perhatikan juga bahwa kalau di 1 tahun itu bunganya adalah 15%, ya. Nah, bisa 15% itu dibagi 12 bulan, ya. Jadi 1 bulan itu kena 1,25%, ya. Jadi sebenarnya kita lihat lagi cara pertama dan cara kedua. Ya, kalau cara pertama di sini kalau dibagi 12, hasilnya adalah 6.214.585. Nah, cara kedua, ya tadi, karena N-nya adalah bulan, berarti kita tinggal kalikan aja yang 5 tahun kali 12 bulan, ya sama dengan 60, ya. Dan kita dapatkan tadi I-nya 15% dibagi dengan 12 ya, 12 bulan jadi 1,25%. Nah, gimana hitungnya? Akhirnya sama aja ngitungnya ya. Di sini P, terus A per P, 1,25 kali 60 ya. Hasilnya 5.950.000. Kalau kita lihat ya, mana yang lebih mendekat, atau kalau kita lihat di sini jelas kelihatan jauh ya, sekitar beda hampir 300.000 dari yang cara kedua dengan cara pertama. Nah, kita uji ya. Kita uji ya. Kalau cara yang pertama, cara yang kedua, hasilnya adalah 250 juta ya. Kita balik aja, ini berarti cari yang kolom P per A ya. Dibalik aja, yang dicari adalah P-nya sekarang. Nah, hasilnya adalah 250.103.490. Sedangkan yang satunya ya, yang satunya ada cara pertama
itu 261.225.025 ya. Jadi sebenarnya yang paling, kalau kalian pikir logika aja ya, logika kalau misalnya kita menyicil ya, pasti dia akan jauh harganya dibanding harga yang bayar cash gitu ya. Kalau bayar cashnya kan tadi 250 juta ya harga mobilnya. Nah, ini kalau misalnya kita nyicil ya, kalau kita nyicil biasanya yang kita pakai adalah yang harganya jauh dari harga ininya, harga apa namanya? Harga aslinya ya, di mana berarti yang dipakai adalah yang ini, yang 261.225.025 ya. Cuma ya Ibu sarankan apabila ada soal seperti ini lebih baik kalian pakai dua-duanya ya. Pakai dua-duanya kenapa? Kita akan lihat dari sisi uji ya. Nanti menentukannya kita lihat dari sisi uji. Kalau ada cicilan-cicilan kayak gini, biasanya yang dipakai adalah yang cara pertama. Tapi nanti kita lihat lagi kalau misalnya ada soal yang lain, misalnya ternyata kalau diuji cara keduanya lebih tinggi, maka yang cara kedua yang benar. Ya, jadi dua-duanya lebih baik hitung dan melakukan uji sehingga nanti bisa kelihatan mana yang benar, mana yang enggak. Jadi nggak miss antara cara pertama dengan cara kedua. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada? Jadi saran Ibu tetap pakai dua-duanya ya. Nanti baru dilihat setelah pengujian dilakukan. Berarti cara mana yang kira-kira akan digunakan atau yang paling benar. Ya, jadi dua-duanya sudah disertakan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau belum ada pertanyaan, Ibu ingatkan sekali lagi buat yang baru masuk, silahkan langsung absen di SIA-nya masing-masing, ya, jangan sampai enggak absen. Oke. Cek dulu absen sebentar. Cek yang belum absen, silahkan langsung absen ya, jangan sampai lupa. Tolong diinformasikan kalau misalnya ada yang nggak bisa absen sendiri. Oke, kalau ada yang izin juga tolong diinformasikan ya. Mungkin karena hari ini galungan ada yang izin mungkin ya. Nanti bisa diinfokan. Oke, kita balik lagi ke sini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu. Di sini ada penjelasan sedikit tentang metode pembayaran kredit ya. Jadi metode pembayaran kredit di sini ada yang pertama adalah pembagian tetap antara cicilan pokok dan bunga ya. Jadi mirip seperti yang pertama pernah Ibu jelaskan dulu waktu bunga-bunga itu. Di sini misalnya ada pokoknya 1 juta, bunganya 250.000, jumlah 1.250.000. Ini misalnya pinjamannya adalah 10 juta ya. Saya pinjamannya 10 juta. Jadi dia akan berkurang jadi 9 juta dan seterusnya. Berarti di sini udah kelihatan pokoknya tetap, bunganya juga tetap ya. Ini pembagian tetap antara cicilan pokok dan bunga. Terus yang lain ada pembagian tidak tetap antara cicilan pokok dan bunga. Itu ya, yang penting dia jumlahnya tetap 1.250.000. Ya, sama seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan pertama di bunga-bunga itu ya, yang bunga nominal dan seterusnya itu. Oke. Ini contoh yang kedua seperti ini ya. Jadi annual ini juga bisa kita gunakan untuk pemilihan investasi juga ya. Jadi investasi A dengan investasi B bisa juga, atau ini salah satu contohnya adalah, jadi misalnya Siti ditawari oleh mertuanya suatu pilihan antara menerima warisan
12.500 dolar sekarang, atau diberi kafling sawit ya, kafling kebun sawit gitu dengan pendapatan 2.000 dolar per tahun selama 10 tahun. Siti akan menggunakan bunga sebesar 12% sebagai perbandingan yang merupakan bunga yang berjalan tiap tahunnya. Jadi kira-kira pilihan mana yang akan diambil Siti ya. Jadi coba siapa yang mau mencoba, kira-kira jadi ini ada dua pilihan ya. Siti dikasih uang cash nih sekarang sama mertuanya sebesar 12.500 dolar ya. Atau dia harus pilih yang satunya, kafling sawit, kafling kebun sawit, di mana pendapatan kebun sawit itu 2.000 dolar per tahun selama 10 tahun. Oke, silahkan. Di situ untuk perbandingan Siti ngitungnya pakai bunga 12%. Siapa yang mau mencoba? Silahkan. Silahkan, siapa yang mau nyoba? Hari ini, ayo. Siapa yang mau nyoba? Apa? Belum ada? Rumusnya yang masih sama ya, Bu, ya, sama barusan. Masih? Iya. Jadi manakah yang akan Siti ambil kira-kira dari perhitungan yang sudah kalian coba lakukan? Apakah langsung ambil yang cash 12.500 sekarang, atau ngambil yang 2.000 tapi itu per tahun cuma akan dikasih selama 10 tahun? Yang mana kira-kira akan Siti ambil? Silahkan dicoba. Sekali lagi jangan lupa absen. Absen ya. Oke, ada yang sudah mau mencoba kira-kira? Bentar Ibu, stop share dulu, lupa kalau belum diaktifkan ininya. Oh, 1, astaga. Oh. Oke, siapa yang mau mencoba? Bu, sudah ada slide-nya di Raja, Bu? Belum. Ini baru Ibu mau upload. Gimana? Apakah sudah ada yang mau mencoba? Ayo kita bandingkan secara annual atau
Gimana? Dari 51 orangnya apakah belum ada yang bisa? Sudah Ibu upload di Berajah, di slide-nya sudah jelas ada itu. Oke, gimana? Apakah ada yang mau mencoba? Coba aja, yuk. Siapa yang mau nyoba? Boleh, Bu. Boleh. Silakan. Mau di-share screen apa aja boleh. Maksudnya share whiteboard atau share apa namanya? Share notepad-nya silakan. Silakan. Siapa yang mau nyoba tadi? Siapa? Iki tadi? Iya, Bu. Oke, silakan Ki. Oh, coret-coret itu nih, Bu. Yang baru masuk, jangan lupa absen. Masuk untuk absen. Lewat yang coret langsung itu nggak bisa, Bu, ya? Boleh. Di whiteboard itu ya. Iya, Bu. Nih. Ibu kasih. Tuh, udah. Silakan. Ayo, menghemat waktu. Ini di laptop. Caranya gimana? Bisa multiple ini kok. Jadi langsung aja cari yang kayak ininya, apa namanya? Teks gitu atau annotate-nya, annotate. Ada? Tadi warisannya berapa, Bu? 12 ya? Tadi 12.500. $12.500. Kalau yang dikasih per tahun $2.000 selama 10 tahun. Terbuat diribut di rumah. Bunganya 12%, Bu. Mm-mm. Itu 2.000. Michael nganter 2.000 12%. Bentar. Ntar gitu. Iki sedang
Iya, Bu. Marahin ibunya. Kali 10. Paper A-nya 10 tahun. Ini kita pertemuan ke berapa ya? Kelima ya, udah ya? 4 Keempat? lagi, Bu. Minggu keempat ini ya? Nggak kerasa ya, sudah sebulan kuliah begini. Kehapus deh, Bu. Apanya kehapus lu? Apa itu? Bentar, kita lagi kuliah. Oke. Terus warisan 12,5, sawit 2.000 kali 10 tahun, bunga 12%. Dilihat di tabel bunga. 12. 10, 56, 50. Ini dia. Sama dengan materi ini 12.000. 11.300, Bu. Yang lain mungkin bisa lihat di slide bawah-bawahnya itu ada latihan-latihan, boleh di booking duluan, boleh. Ada yang bawah-bawah ya, tapi ada belum yang Ibu jelasin yang dengan, tapi kurang lebih sama aja sih. Yang maksudnya yang future-nya diketahui atau yang annual-nya diketahui, dicari future-nya. Gimana, Ki? Ada, Bu. Oke. Ya itu, Bu. Jelasin dong. Jadi, ya. Dijelasin. Oh ya, jadi untuk yang warisannya kan kalau misalnya dikasih langsung, dia itu dapat $12.500. Nah, ini kalau ada pilihannya, dia dikasih uang $2.000 per 10 tahun, tapi ada bunganya 12%. Nah, ini jadinya untuk ngitungnya nilai yang 2.000 tadi itu, nilai yang $2.000 per tahunnya itu tadi, dikali sama yang apa namanya, paper A-nya yang 12% kali 10 tahun itu di hasilnya dapat 5,650. Kalau misalnya dilihat dari tabel bunga yang 12%, habis itu 10 tahun, itu dapatnya itu 5,650. Habis itu dikali dah $2.000 dikali sama 5,650, hasilnya $11.300 yang didapetin 10 tahun. Nah, itu. Jadi kalau misalnya disuruh pilih yang mana yang lebih besar, yang warisan yang lebih besar karena selisihnya beda $800. Beda $800. Itu nulisnya diperjelas ya, Kia. Jangan 12.10 tuh. Ditulis dong. Paper A 12, koma loh, bukan titik. Oke, biar tahu maksudnya. Oh, itu maksudnya. Mau ngerjain itu. Oke, sip. Sudah. Ini ada benarnya.
ya. Ibu stop share dulu yang ini, yang whiteboard-nya. Kita lihat di slide-nya lagi ya. Jadi ada penjelasan di situ di slide berikutnya, di situ ya, untuk membandingkan kedua alternatif di atas, maka ditentukan nilai ekivalen ya. Ingat sekali lagi kalau kita mau membandingkan nilai, misalnya ada di situ ada alternatif A, ada alternatif B, di mana alternatif A adalah dikasih 12.500, alternatif B itu adalah 2.000 selama 10 tahun ya. Kalau misalnya dijumlahin aja itu hasilnya memang sudah 20.000 karena 20 tahun. Karena 10 tahun tadi. Nah, tapi kita perlu ngambil titik nol atau present time-nya di situ. Ya, di mana berarti kita perlu ambil dari nilai annual-nya, berapa kita dikasih, yang kita cari adalah present-nya, ya. Jadi, nilai annual-nya adalah 2.000, ya, dikali yang dicari adalah paper A, 12,0, ya. Jadi, hasilnya adalah $11.300. Jadi kalau misalnya dikasih sekarang 12.500, dikasih 10 tahun nilainya dengan bunga yang berjalan adalah 11.300, ya jelas aja lebih baik milih alternatif A. Uangnya di depan mata, nggak perlu nunggu sampai 10 tahun. Ya, ada pertanyaan dulu tentang ini? Tentang yang penjelasan ini, ada alternatif A dan ada alternatif B. Ya, jadi kalian jangan terkecoh dengan yang katanya 10 tahun yang akan datang. Enggak, sebenarnya bisa aja kalian mau pakai 20.000 nih, ya. Di sini berarti ini yang diketahui kan nilai 10 tahun yang akan datang. Maka dia adalah nilai yang future-nya. Nah, itu dia nanti bisa kita coba di formulasi berikutnya, ya. Jadi, kalau tadi yang diketahui adalah, oke, makasih ya Iki ya, udah dikerjakan, udah benar yang dikerjakan. Bu. Oke. Terus ini yang berikutnya, kalau tadi yang diketahui bisa annual, bisa present. Tadi Ibu sudah bilang juga bahwa kalau di annual kita juga bisa ketahui future-nya, ya, atau kita bisa ketahui present-nya. Oke, Alfat, nanti kita jelaskan berikutnya ya, untuk ininya, untuk yang tadi, nanti dijelaskan ulang lagi. Kita lanjut dulu ya. Jadi ini yang formulasinya yang untuk mencari annual dengan future diketahui, ya sama aja. Dan ini untuk yang mencari future dengan annual diketahui, ya. Ini jadi rumusnya masih sama, tinggal diganti A per F atau F per A. Udah, itu aja ya. Jadi cobalah yang tadi ya. Selesaikan example 2 tadi ya, yang hitungannya Siti tadi. Kalau dihitung secara future, gimana? Siapa yang mau mencoba? Sebenarnya udah ada sih jawabannya, kita langsung ke jawaban aja deh. Menghemat waktu untuk kita bisa coba exercise yang lain. Jadi di sini penyelesaian ya. Jadi tadi yang warisannya 12.500. Kalau kita mencari nilai future-nya, maka yang kita lakukan atau 12.500 selama 10 tahun yang akan datang, nilainya adalah 38.825. Tapi perlu diingat lagi ya, yang diketahui kalau 12.500 itu adalah nilai P-nya. Ya, nilai P-nya yang diketahui bukan nilai annual-nya. Karena tidak ada dibilang di dalam soal bahwa dia dikasih per tahun. Enggak ada. Dia bilangnya kan dikasih sekarang.
ya, berarti jelas nilai uang yang sekarang atau nilai uang present. Makanya dibilang 12.500 ini adalah P-nya, ya, adalah P-nya. Berarti jangan salah, kalian harus cari di kolom F per P. Ya, F per P tetap masih di 12%, tapi cari di kolom F per P, maka ditemukan nilai tabelnya adalah 3,106, hasil keseluruhannya adalah 38.825, ya. Itu kalau kita mau ngitung secara future. Nah, untuk yang satunya, untuk alternatif B, maka kita tetap hitung dia sebagai annual, tapi annual terhadap future. Berarti annual terhadap future atau 10 tahun yang akan datang. Ya. Jadi di sini 2000 ya, 2000 kita tinggal ambil F per A. Di sini 2000 ini adalah A-nya, jangan lupa ya. Yang dicari adalah nilai A. Yang dicari adalah nilai future, tapi berdasarkan A. A itu apa tadi? A itu adalah nilai tahunannya berapa. Ya, kalau di soal sudah jelas bahwa nilai tahunan atau per tahun dia dikasih $2.000 tadi. Jadi 2000 yang kita cari sekarang adalah di kolom F per A, ya, tetap masih di 12%. Di 10 tahun hasilnya adalah 17,549. Kalau dikalikan hasilnya 35.098 dolar ya. Jadi kalau dibandingkan tetap yang menjadi pilihan masih di yang warisan yang 12.500 dolar. Ya, ini kalau perhitungannya berdasarkan future. Ya, kenapa? Mungkin kalian akan bertanya, kenapa kok enggak dimasukin yang nilai 20.000, Bu? Kok masih yang 2.000? Ya, itu perlu diperhatikan kalau perhitungan kita secara annual ya atau diketahuinya A itu adalah nilai per tahun ya. Jadi bukan nilai per 10 tahun. Ya, jadi tetap kita akan pakai 2.000 nilai A-nya, bukan 20.000. Ya, kalau tadi kan karena 10 tahun yang akan datang, maka jadi 2.000 kali 10, jadinya 20.000. Enggak, tetap nilai annual yang diketahui adalah nilai A, tapi perhitungan kita ke future bukan ke present. Ya, jadi ke future yaitu berarti nyarinya di kolom F per A. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Sudah jelas sampai sini? Alfat, untuk yang tadi, untuk penjelasan yang tadi kurang lebih masih sama dengan penyelesaian yang ini, ya. Masih perhitungannya sama, rumusnya juga mirip-mirip, tinggal diganti F-nya dengan P. Jadi untuk kolomnya tinggal dicari di P per A aja untuk dapatkan nilai tabelnya. Oke, sudah kalau gitu dipersilahkan. Di sini ada 5 exercise yang bisa kalian coba. Boleh di-booking dulu. Siapa yang mau nge-booking duluan? Silakan. Oke. Ini yang pertama adalah PT Fauzi Hebat mengeluarkan investasi 200 juta untuk pembangunan pabrik tempe, merek enak banget tahun pertama. Ini mirip dengan yang minggu lalu. Tahun pertama ia rugi 10 juta, tahun kedua dia punya laba 5 juta, tahun ketiga sampai 10 laba 10 juta, dan seterusnya ya, sampai tahun ke-15 labanya 15 juta. Bila suku bunga 12%, apakah kira-kira ya, mungkin di sini perlu Ibu tambahkan soalnya, berdasarkan perhitungan annual, kira-kira untung atau rugi usaha tempe yang akan ya atau yang sudah dikeluarkan oleh Fauzi, karena di sini dia sudah mengeluarkan investasi 200 juta.
Ada yang mau mencoba? Silakan. Ada? Hari ini tumben sepi. Voice booking exercise 4. Exercise 4. Ibu, Oke. saya yang 2. Oh, Nuni nomor 2. Oke, terus siapa lagi? Oke, yang boleh sambil menunggu, boleh nomor 2 dulu mungkin? Bentar Bu, masih hitung. Ya, baru mau ke yang keempat, kata Agil. Yang lain, Gil. Agil yang pertama ada Bu. Agil Boleh. pertama Bu. Hmm. Pertama emang ini, apa namanya, agak panjang, ya, agak panjang yang dilakukan kalau nulis semuanya. Atau mau dikodingin kayak Udin minggu lalu, boleh. Silahkan. Siapa lagi? Berarti yang belum nomor, Ais nomor 4 tadi ya? Ya, Bu, nomor 4. Ais nomor 4, Nuni nomor 2. Berarti nomor ganjilnya belum. Ande mau nomor 6 katanya. Nomor 6-nya enggak ada. Silakan. Ayo nih, langsung dah. Langsung nih Bu. Belum Mm-mm. selesai tapi ya dah, nggak apa-apa. Mm-mm. Kita share screen. Oke. Mana share screen-nya? Bentar. Kita matiin dulu. Bentar. Udah Bu? Dah. Kita notepad ya Bu ya. Ntar lu nih, kenapa nak mau dia nih? Mana tadi soalnya ya? Stop share sih. Terus, oke, sip. Bentar Bu. Lihat soalnya. Nah, di sini Santo membeli Honda 14 juta Bu dengan cara kredit. Nah, lama kreditnya ini 5 tahun dan suku bunganya 12%. Maka berapa besar cicilan per bulannya? Dan yang kedua, jika Santo telah mencicil 20 kali dan ingin melunasi, berapa uang yang harus disediakan Santo untuk pelunasan? Nah, sama kayak contoh yang tadi tuh Bu ya. Mana dia tadi ya? Mana dia? Oh, ini dia. Jadi P-nya itu 14 juta, Bu. N-nya 5 tahun, I-nya 12%. Nah, dicari annualnya ketemu 3.883.600. Nah, sekarang kita cari per bulannya pakai dua cara. Yang cara satu itu dibagi 12, dapatnya segini. Yang cara duanya itu I-nya itu dibagi 12, ini 1%, N-nya itu dikali 12, 60, dapat segini. Nah, baru saya mau cari P-nya itu dulu, Bu. Belum tapi. Diuji dulu ya. Iya. Mana yang kira-kira yang paling pas digunakan, apakah cara satu dan cara atau cara dua? Dua. Saya stop share dulu, Bu, ya. Grogi saya, Bu. Grogi saya dilihatin, Bu. Siapa yang ngeliatin? Kan semuanya satu angkatan, Bu. Stop share dulu, Bu. Bentar dulu, Bu, bentar. Siapa lagi yang ini sambilan nunggu Nuni ngitung yang mau booking dulu? Yang mau booking? Guys, Nomor 3 siapa, Bu? belum ada. Tidak, Bu. Oke.
Nomor 1 belum ada yang mau? Nomor 1 dia nyari future dari annual atau annual dari future, Bu? Lihat lagi soalnya, bentar Ibu lihat dulu. Di situ tahun pertama rugi, tahun pertama tetap ke annual ya. Dia tetap ke annual ya. Nah, tetap ke annual, ke future atau ke present. Coba diperhatikan lagi. Kalau yang minggu lalu ke present kan jelas ya? Iya. Nggak ke present yang nomor 1 ini, Bu? Present. Ke present? Present yang nomor 1 ini. Boleh saya coba, Bu, tapi boleh. Boleh. Cita udah selesai nulisnya atau belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Main nomor berapa? Udah ada yang jawab nomor 1, Bu. Ini Cita baru. Oh, astaga, maaf, Bu. Saya tadi Apa ketiduran lagi? Enggak, Bu. Tadi sinyal saya hilang, Bu. Sorry, Mai. Nomor berapa yang belum? Nomor 3 FT. Nomor 5 dah, Mai. Iya, Bu. Nomor 5. Bentar dulu, Bu. Ayo, Nuni udah tadi, nih. Lanjutkan. Gimana? Nih, ayo lanjutkan dulu yang tadi. Hadir, Bu. Selesai. Yang Oke, biar Bu. Nuni udah selesai. Oke, Bu, saya screen dulu. Oke. Habis Nuni, Cita ya. Cita udah? Belum, Bu. Kalau enggak Ais udah? FT dah, Bu. FT, oke. Ya, Bu. Udah, Bu. Udah kok nomor 4. Ya, nomor 3 Nah, ini, dah Bu. dulu FT dah. Maaf, Bu, tadi lama. Laptop agak-agak, Bu. Oke, Bu. Tadi kan udah tak cek nih. Yang 323-nya. Kita cari yang seasonnya. Yang paling mendekati itu yang ini, Bu. Yang 13.
Yang 310.800. 310.000. Mendekati Yang 14 atas juta. cara keberapa nih? Yang atas ini cara yang dia dibagi 12. Dibagi 12. Ya, yang Oke. ini dibagi 12. Yang ini itu yang dicari I-nya dibagi 12 Dibagi 12. sama N-nya dikali 12. Oke. Jadi Habis tetap itu, ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, kita lihat secara kalau mau di cash, nggak mungkin dia bisa yang ini. Yang maksudnya yang 13 juta ini, 13.972 nggak mungkin. Karena kan masih di bawah 14 juta ya. 14 juta ya tadi ya harganya ya. Harga motornya 14 juta. iya Bu, Yang harga 14 motornya juta ya. 14 juta. Nah, berarti yang paling pas adalah tetap yang dibagi 12 ya. Tapi tetap kalian harus lakukan ini karena mungkin nanti ada di 1-2 soal yang dia akan lebih yang I-nya dibagi 12. Tapi Ibu rasa sih yang dibagi 12 langsung itu akan melebihi cash-nya daripada yang dibagi I-nya dibagi 12. Ya. Dibagi 12 langsung sebenarnya sudah mewakili, tapi nggak apa-apa, ditulis dua-duanya aja. Oke? Oke, Bu. Makasih, Nuni. Sama-sama Bu, maaf lama Bu. Iya, nggak apa-apa. Terus, Oke guys. siapa? Cita udah atau FT duluan? Ibu FP. FT? Oke. Boleh langsung share screen. F, kalau mau pakai whiteboard juga Udah dipersilahkan. kelihatan. Bu, jadi saya jawab nomor 5, Bu. Udah duluan nih, Marcel bilang nomor 5. Oh ya udah Bu, enggak apa-apa. Baru lihat chat, Ibu. Oke, silahkan. F. Masih menunggu start sharing. Ande jawabnya homework kali itu. F. FT? F. Oh, FT. Hilang sinyal ya, Bu. Sabar, Bu. Ya Allah, kayu JFT. Cita gimana? Cita dulu? Belum Bu, Sambil panjang. kita... Belum? Oke, Ais dulu dah. Boleh, Bu? Ais dulu. Silakan. Bentar, Ibu. Ya. Angkat telepon bentar. Lanjut ya, Ais ya. Ya, Bu. Wait, kita bukain notes-nya. Udah kelihatan, Bu? Dah. Jadi ini nomor 4. Jadi diketahui di sana itu seseorang akan mendepositkan uangnya setiap akhir tahun sebesar 100.000 dengan suku bunganya 6% dan lamanya selama 5 tahun. Jadi berapa uang yang dia dapat di akhir tahun kelima? Berarti dia future kan, hitungannya 5 tahun ke depan. Berarti sama rumusnya kayak biasa. F sama dengan A dalam kurung F per A, terus dicari, yang ini dicari dalam tabel aja guys. Terus pakai yang 6% sama 5, dapatnya yang 5,637 dikali sama 100.000, dapatnya 563.700. Udah, Bu. Udah ya, jadi di situ yang diketahui uang akhir tahunnya itu berarti apa? A ya? A-nya. Terus suku bunga I-nya 6% dan seterusnya. Oke. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu? Tadi Ibu belum tanya sampean yang jawaban Nuni tadi ada pertanyaan. Ibu ada 2. Ada, Bu. Hai. Latihan stop share ini, Bu ya? Iya. Oke. Bu, koreksi tadi, Bu, maaf.
Iya, makanya itu harus cepat FT sekarang. Ayo F, Iya, cepat F. iya Bu. Nanti hilang lagi FT. Oke, Udah ayo ngeliat sudah kan ya. Bu? Belum muncul nih. Udah Bu. Belum. Kok lama ya? Kok lama? Apa Ibu perlu matiin video supaya FT tidak mengambil? Coba. Coba Bu. Nah, udah. Udah. Mm-mm. Ini kan tadi P-nya itu 6 Soalnya apa? juta Soalnya apa 200. tadi? Bentar, Bu. Soalnya tadi nomor berapa FT? 3 ya? Oke, membeli sepeda motor ya, 6.200.000, uang mukanya 1.240.000. Oke, sisanya diangsur. Oke, lanjut. F, masih di sana? FT hilang lagi. F. FD. Wah. Ya, Hilang lagi, Bu. Ya, menyesal mau Ibu dioper, Bu. memotongnya. Bentar, Bu. F. Ulang Bu. Tadi Ulang. keluar. Oke. Semangat FT. Oke, Sorry. Kak Ibu potong dah. Bisa? Udah, Bu. Nah, kuota habis. Hah? Ayo F, cepet F kalau gitu. Ini kan diketahui kan P-nya itu ada 6.200.000. Nah, dia mau nyetor uang mukanya itu 1.240.000. Jadi tinggal dikurangin. Ini sisanya yang akan dibayar. Terus N-nya ada 48 bulan. Bunganya itu 1%. Cari annualnya. Jadi ini sisa yang akan dibayar tinggal 4.960.000. Pakai rumus yang udah ada di slide. Nah, ketemu ini A per P-nya ketemu 0,0263. Jadi tinggal dikaliin 100, hasilnya 130.450. Nah, jadi ini angsuran yang akan dibayar tiap bulan. Jadi ini nggak perlu dijadiin tahun dulu, Bu, langsung aja. Karena yang ditanyakan angsuran tiap bulan. Tiap bulan ya. Oke, coba. Jadi angsuran tiap bulannya itu 130.450. Coba 130.450 itu kaliin 48 dia F. Kali 48 ya, Bu. Berapa dia? $130.450. Delapan. 6.261.600, Bu. 6.261.600. Itu ya. Iya. Berarti tadinya kan kekurangannya 4.960.000 ya. Tapi karena mencicil dengan bunga yang sekian menjadi totalnya sekitar 6.261.000. Oke, mungkin nanti FT bisa coba satu lagi yang misalnya diuji satu lagi yang
nggak langsung kali 48, mungkin dia harus melewati bunga-bungaan itu dulu, ya. Iya, Bu. Oke, sip kalau gitu. Silakan siapa Oke, sekarang? Makasih ya, FP. Iya, Bu. Siapa sekarang? Next. Hadir, Bu. Siapa Cita ya? Iya, Bu. Hei, gimana nih? Share screen. Jadi yang nomor 1 itu si Bapak siapa namanya? Bapak Fauzi. Bapak Fauzi. PT Fauzi dia investasi 200 juta, jadi dia mengeluarkan uang 200 juta. Lalu di tahun pertama dia rugi 10 juta. Tahun kedua dia rugi 10 juta, lalu tahun kedua sampai tahun kedua untung 5 juta, tahun ketiga sampai 10 untung juga 10 juta. 11 sampai tahun 11 sampai 15 untung 15 juta dan bunganya 12%. Jadi tanya untung atau ruginya. Yang pertama itu dicari per tahunnya berapa untung atau ruginya. Jadi yang di tempatnya dia rugi itu cuma tahun pertama, jadi nilainya minus. Dan tahun selanjutnya dicari juga pakai tabel bunga. Oke, sampai tahun ke-15 ya. Setelah itu baru totalnya itu Totalnya 52 juta itu ya. Ya. Tapi karena dia investasi 200 juta, jadinya uang investasinya dikurangin sama untungnya dia. Jadinya masih minus masih minus 194 juta. Jadinya dia rugi dah. Oke, ya. Itu tadi mungkin membingungkan kalian ya, mau pakai future atau mau pakai present ya. Dianggap tadi coba diperhatikan kata-katanya di soal. Di situ dia bilang sudah mengeluarkan ya. Dia bilang sudah mengeluarkan, maka dia sudah melalui 15 tahun itu. Berarti yang dipakai adalah present. Kalau dia bilang kira-kira apakah investasi yang akan dilakukan, kalau dia bilang yang akan dilakukan, berarti itu masuknya adalah perhitungan future. Oke, ya. Jadi analisisnya dari sisi itu kalau baca soal. Kalau misalnya dia bilang sudah seperti dia mengeluarkan, kalau dia bilang mengeluarkan, berarti kan sudah mengeluarkan, berarti dia sudah berlalu atau dia sudah bisa dijadikan itu sebagai present. Tapi kalau misalnya kira-kira apakah investasi yang akan dilakukan, maka itu dianggap sebagai future. Ya, nanti diperhatikan lagi soal-soal yang ada. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu, makasih Cita ya. Iya, Bu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau enggak ada, mari kita sambut Marcel terakhir nomor 5. Ya, Bu. Kelihatan enggak, Bu? Kelihatan. Nah, ya. Ini kan dari soalnya itu, misal seseorang ingin mendepositokan uangnya setiap 3 bulan. Sehingga pada akhir tahun ke-10, ia memiliki uang 10 juta rupiah. Nah, ini kan uang yang di depannya itu nanti 10 juta. Terus suku bunganya tiap tahun itu 6%. Karena dia tiap tahun, jadinya ini yang mau dicari kan tiap 3 bulan. Jadi dibagi 4 untuk dapetin 1,5%. Terus N-nya itu, lamanya itu dia dikali 4 dari 10 tahun itu. Karena setiap tahun kan 4 kali anggapannya karena tiap 3 bulan. Jadinya 40 N-nya. Terus habis itu dimasukin ke rumusnya itu, dapatnya 10 juta dikali sama
0,0184 dapatnya 144.000 tiap 3 bulan. 184.000. Saya nggak salah rumusnya itu nyari di tabelnya, salah nggak? Kan itu yang dicari A. Kenapa di tabelnya F per P? Wait. Cek lagi. Kan yang dicari adalah A-nya. Coba Ibu baca soal dulu sekali lagi. Misal seorang ingin salah tulis. Salah tulis, nggak salah lihat anunya kan? Enggak, Bu. Salah tulis. Nggak salah lihat apa namanya? Kolom di tabel. Salah tulis ya, Bu. Salah tulis, oke ya. Yang dicari A, yang diketahui F, maka berarti A per F, 1,5 40 bulan itu ya? Iya, Bu. 40 bulan. Terus misalnya seorang ingin mendapatkan uangnya setiap 3 bulan, sehingga pada akhir tahun ke-10 memiliki uang 10 juta. Suku bunga tiap tahun adalah 6%. 40. Maksudnya 40 kali ya, 40 kali. 10 tahun kali 4. 40 kali per 3 bulan. Bener nggak Shelter lu? Mikir. Kan satu tahun 3 kali. Iya 4 kali ya. Oh benar, kali 10. Jadi 40 kali per 3 bulan. Oke. 40 kali berarti dia harus mendepositokan sekitar 184.000 ya per 3 bulan itu ya berarti ya. Iya. Oke, itu dibagi 4 ya karena dia per tiap 3 bulan. Oke, sip. Sip kalau gitu. Iya. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Sampai sini dengan soal-soal yang sudah dikerjakan terkait dengan annual value. Ya. Jadi ada dulu. Jadi kalau enggak ada kesimpulannya ya yang bisa kita garis bawahi di pertemuan hari ini ya. Jadi annual ingat sekali lagi karena dia annual sesuai namanya berarti yang ada kata-kata tahunan ya itu masuk ke dalam annual ya. Jadi tidak lagi masuk ke present tapi dia masuk ke annual ya. Jadi annual sekarang bisa dicari berdasarkan present maupun future maupun sebaliknya ya. Future bisa dicari berdasarkan annual dan present bisa dicari berdasarkan annual juga. Oke, ada lagi pertanyaan sampai sini? Kalau enggak ada, kita akhiri. Enggak ada? Ini apa maksudnya? Dimas, 200 minus 50 sekitar 140 orang. Yang tadi, Bu, Cita punya. Hah? Oh, maksudnya yang punya ininya, saya. apa namanya, hasil akhir ya? Iya. Kerugiannya maksudnya yang belum dia capai gitu ya, kurang lebih. Iya, Bu. Iya. Oke, sip. Itu aja ya, kalau gitu ya, sudah mengerti, nanti kalian mungkin bisa coba-coba sendiri. Di situ ada homework-nya, boleh dicoba-coba ya. Siapa tahu Andi katanya mau ngerjain, udah ada jawabannya sih sebenarnya, ya cuma maksudnya dapat dari mana, mungkin kalian kepengen nyoba, silahkan ya. Itu aja kuliah kita hari ini, terima kasih banyak yang sudah hadir, yang belum absen, terakhir silakan absen. Ntar Ibu lihat dulu absennya. Kayaknya udah hampir semua. Oke, itu aja ya. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kurang lebihnya. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu.
Salam, Bu. Selamat sore. Sore. Oke.